wabarakatuh. Nama saya Cecilia Mune dari kelas Akuntansi C dengan NIM 9214220054. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Statistika Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Mulyani Mahmud, SPD, MSA. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi sederhana dan regresi berganda. Apa yang dimaksud dengan regresi? Analisis regresi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematis antara variabel output atau dependen dengan satu atau lebih variabel input atau independen. Oke, pada materi pertama saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana merupakan hubungan secara linier antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubung antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif, secara untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apakah nilai variabel independen mengalami penurunan atau kenaikan nilai. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Berikut ini adalah contoh kasus analisis regresi sederhana yang dirangkum dalam mapping penelitian terdahulu dalam jurnal nasional. Judul penelitian, pengaruh penjualan terhadap laba kotor pada PT Sepatu Bata Tbk periode tahun 2009 sampai dengan 2018. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Dengan rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh antara penjualan terhadap laba kotor pada PT Sepatu Bata Tbk periode tahun 2009 sampai dengan 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penjualan terhadap laba kotor pada PT Sepatu Bata Tbk periode tahun 2009 sampai dengan 2018. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Apa sih yang dimaksud dengan hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis pada penelitian ini ada dua. Yang pertama itu HA, di mana terdapat pengaruh penjualan terhadap laba kotor pada PT Sepatu Bata Tbk periode tahun 2009 sampai dengan 2018. Yang kedua H0, di mana tidak terdapat pengaruh penjualan terhadap laba kotor pada PT Sepatu Bata Tbk periode tahun 2009 sampai dengan 2018. Jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan laporan keuangan sebagai alat untuk mengukur apakah terdapat pengaruh antara penjualan terhadap laba kotor. Selanjutnya adalah desain penelitian. Di sini terdapat desain penelitian yaitu variabel X-nya adalah penjualan dan variabel Y-nya adalah laba kotor. Selanjutnya variabel penelitian. Terdapat dua variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas atau biasa dikatakan variabel independen karena variabel ini dapat berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel ini juga dikatakan sebagai variabel berpengaruh karena akan memberi pengaruh terhadap variabel lainnya. Jadi biasanya variabel bebas ini terletak di depan dalam suatu judul penelitian. Yang kedua yaitu variabel terikat. Variabel terikat atau variabel independen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Oleh karena itu, variabel terikat juga dikatakan sebagai variabel terpengaruh. Variabel terikat biasanya terletak pada akhir judul suatu penelitian. Dalam penelitian ini, yang termasuk variabel bebas adalah penjualan dan yang termasuk variabel terikat adalah laba kotor. Definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel penjualan. Dengan definisi, penjualan adalah jumlah omset barang atau jasa yang dijual, baik dalam bentuk unit maupun dalam bentuk rupiah. Dalam penelitian ini, penjualan yang digunakan adalah dalam bentuk rupiah. Dengan indikator yang pertama, faktor harga jual, dan yang kedua, faktor jumlah barang yang dijual, dengan skala rasio. Variabel selanjutnya adalah laba kotor. Dengan definisi, laba kotor merupakan hasil penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan.
Dengan kata lain, laba kotor adalah penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Dengan indikator yang pertama faktor penjualan dan yang kedua faktor harga pokok penjualan dengan skala rasio. Populasi dan sampel. Apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel? Populasi adalah dapat dikatakan sebagai totalitas dari semua objek yang pada nantinya akan diteliti. Sedangkan sampel merupakan sebagian kecil dari populasi itu sendiri yang diambil sebagai objek dalam sebuah pengamatan atau penelitian lantaran dianggap mampu mewakili populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan PT Sepatu Bata Tbk mulai tahun 2009 sampai dengan 2018 dengan menggunakan laporan keuangan triwulan, yaitu 40 data laporan keuangan. Sedangkan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara sampel jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dalam penelitian ini, seluruh laporan keuangan PT Sepatu Bata Tbk mulai tahun 2009 sampai dengan 2018 menggunakan laporan keuangan triwulan, yaitu 40 sampel laporan keuangan. Jenis atau sumber data. Terdapat dua jenis atau sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung atau bersumber langsung dari responden, biasanya berasal dari wawancara langsung, wawancara tidak langsung, dan pengisian kuesioner. Yang kedua itu data sekunder, yaitu data yang bersumber tidak langsung dari objek penelitian atau data yang diperoleh dari pihak lain, misalnya dari BPS, Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari www.idx.co.id, yaitu data yang dipublikasikan oleh PT Sepatu Bata Tbk. Data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu dengan memanfaatkan data yang sudah ada. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi. Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan cara menghimpun literatur, referensi, serta data hasil olahan PT Sepatu Bata, yaitu data laporan laba rugi triwulan pada PT Sepatu Bata yang ada kaitannya dengan penelitian. Teknik analisis data. Analisis regresi sederhana adalah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model regresi yang diuji dengan tingkat signifikan 0,05. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana. Selanjutnya ada hasil statistik deskriptif. Dapat teman-teman lihat pada tabel 4.3 hasil uji statistik deskriptif, yaitu variabel penjualan dengan 40 data memiliki nilai minimum sebesar 121185412 dan nilai maksimum sebesar 10288500578 dengan nilai rata-rata sebesar 522703252,78 dan nilai standar deviasi sebesar 286395227,885. Sedangkan pada variabel laba kotor dengan 40 data memiliki nilai minimum sebesar 5147399, nilai minimum sebesar 475767968 dan nilai rata-rata sebesar 231677468,80. Sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 125794546,131. Selanjutnya adalah analisis regresi.
Seperti teman-teman ketahui dan dapat lihat pada tabel 4.6 terdapat hasil analisis regresi sederhana. Dari analisis regresi sederhana tersebut, maka persamaan analisis regresinya terbentuk adalah laba sama dengan 3898677,147 ditambah 0,436 penjualan tambah E dengan konstanta 3898677,147. Artinya jika penjualan nilainya adalah 0, maka laba kotor sebesar 3898677,147 dan koefisien analisis regresi penjualan sebesar 0,436. Artinya jika penjualan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka laba kotor akan meningkat sebesar sama dengan 3898677,147 ditambah 0,436, hasilnya 3898677,583. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara variabel independen yaitu penjualan dengan variabel dependen yaitu laba kotor. Semakin tinggi penjualan, maka semakin tinggi laba kotor. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Yang pertama yaitu uji T. Dapat teman-teman lihat pada tabel 4.8 hasil uji hipotesis, yaitu hasil uji hipotesis dari tabel 4.8 tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung sama dengan 48,798 dan T tabel dapat dilihat pada tabel distribusi T. Pada tabel statistik dicari pada 5% dengan uji dua sisi dengan nilai 0,05 dengan derajat kebebasan atau DF sama dengan N kurang K kurang 1 atau 40 dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 38. N adalah jumlah sampel dan K adalah jumlah variabel independen, sehingga diperoleh nilai tabel yaitu 2,024. Hasil uji T pada taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05 yaitu T hitung lebih besar T tabel yaitu 48,798 lebih besar dari 2,024. Artinya HA diterima dan H0 ditolak, yaitu artinya terdapat pengaruh penjualan terhadap laba kotor pada PT Sepatu Bata Tbk periode tahun 2009 sampai dengan 2018. Yang kedua adalah hasil koefisien determinan. Dapat dilihat pada tabel 4.7, hasil uji koefisien determinannya adalah dapat disimpulkan nilai R sebesar 0,992. Hal ini menunjukkan terjadinya hubungan yang kuat antara penjualan terhadap laba kotor. Sedangkan nilai koefisien determinan atau R2 atau R square sebesar 0,984 atau 98,4%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pengaruh antara penjualan terhadap laba kotor sebesar 98,4%. Sedangkan sebesar 1,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ditemukan dalam penelitian. Oke, jadi demikianlah penjelasan mengenai analisis regresi sederhana. Selanjutnya kita akan membahas teknik analisis regresi berganda. Oke, selanjutnya adalah teknik analisis regresi berganda. Teknik analisis regresi berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah contoh studi kasus analisis regresi berganda yang dirangkum dalam mapping penelitian terdahulu dalam jurnal nasional. Penelitian dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Return Saham, studi kasus pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index periode tahun 2014 sampai dengan 2018. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Dengan rumusan masalah adalah sebagai berikut.
Yang pertama, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islam Index selama tahun 2014 sampai dengan 2018. Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islam Index selama tahun 2014 sampai dengan 2018. Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index selama tahun 2014 sampai dengan 2018. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index selama tahun 2014 sampai dengan 2018. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap return saham. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index selama tahun 2014 sampai dengan 2018. Hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 3 hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu H1, diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di JII selama tahun 2014 sampai dengan 2018. H2, diduga profitabilitas berpengaruh terhadap return saham. Yang ketiga, diduga ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di JII selama tahun 2014 sampai dengan 2018. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu menganalisis adanya pengaruh variabel satu dengan variabel yang lainnya. Adapun di sini terdapat desain penelitian, di mana variabel X1-nya adalah ukuran perusahaan dan variabel X2-nya adalah profitabilitas, sedangkan variabel Y-nya adalah return saham. Variabel penelitian. Terdapat 2 variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas dapat dikatakan juga sebagai variabel independen. Dinamakan sebagai variabel bebas karena variabel ini memang bebas, maksudnya adalah dapat berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel ini juga dikatakan sebagai variabel berpengaruh karena akan memberi pengaruh terhadap variabel lainnya. Jadi, biasanya variabel bebas ini terletak di dalam suatu judul penelitian. Yang kedua adalah variabel terikat. Variabel terikat atau variabel independen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Oleh karena itu, variabel terikat juga dikatakan sebagai variabel terpengaruh. Variabel ini biasanya terletak di akhir judul suatu penelitian. Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah ukuran perusahaan atau X1 dan profitabilitas atau X2, sedangkan variabel terikatnya adalah return saham atau Y. Selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Dapat teman-teman lihat pada tabel 2 definisi operasional variabel dengan jenis variabel yang pertama yaitu ukuran perusahaan atau X1. Definisinya merupakan cerminan besar kecil perusahaan yang berhubungan dengan peluang dan kemampuan untuk masuk ke pasar modal, dan jenis pembiayaan eksternal lainnya yang menunjukkan kemampuan meminjam perusahaan, dengan indikator variabelnya adalah UP sama dengan LN kali total penjualan dengan skala ukur rasio. Kemudian jenis variabel yang kedua yaitu profitabilitas atau X2 dengan definisi merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya, dengan indikator variabel ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dan dikali 100 dengan skala rasio. Dan indikator yang terakhir adalah return saham. Dengan definisi, return saham merupakan faktor yang dapat memotivasi investor dalam berinvestasi serta suatu balasan atas keberanian investor
dalam menghadapi risiko atau suatu investasi yang akan dilakukannya dengan indikator variabel RT sama dengan PT kurang P dalam kurung T kurang 1 dibagi P dalam kurung T kurang 1 dengan skala ukur rasio. Populasi dan sampel. Apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel? Populasi adalah dapat dikatakan sebagai totalitas dari semua objek yang pada nantinya akan diteliti. Sedangkan sampel merupakan sebagian kecil dari populasi itu sendiri yang diambil sebagai objek dalam sebuah pengamatan atau penelitian lantaran dianggap mampu mewakili populasi. Di sini terdapat populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang pernah terdaftar di Jakarta Islamic Index pada periode tahun 2014 sampai dengan 2018, yakni sebanyak 47 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik composite sampling, yaitu merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan syarat maupun kriteria-kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 perusahaan yang terdapat di Jakarta Islamic Index selama periode tahun 2014 sehingga tahun 2018. Jenis atau sumber data. Terdapat dua jenis atau sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung atau bersumber langsung dari responden, biasanya berasal dari wawancara langsung, wawancara tidak langsung, dan pengisian kuesioner. Yang kedua itu data sekunder, yaitu data yang bersumber tidak langsung dari objek penelitian atau data yang diperoleh dari pihak lain, misalnya dari BPS, Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Data dalam penelitian ini bersifat sekunder, sehingga data laporan keuangan yang diperlukan diperoleh melalui media publikasi, yakni di situs resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi, yakni dengan melakukan pengumpulan data-data dan dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian ini berupa laporan keuangan seluruh perusahaan yang terdaftar di JII selama tahun 2014 sampai dengan 2018. Teknik analisis data. Teknik analisis regresi berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Selanjutnya, hasil statistik deskriptif. Dapat teman-teman lihat pada tabel 5, di sini terdapat hasil statistik deskriptif. Saya akan menjelaskan satu persatu dari variabel tersebut. Variabel pertama yaitu return saham. Return saham mempunyai nilai terendah yaitu 0,542500 dan nilai maksimum atau tertinggi sebesar 2,291262. Adapun nilai rata-ratanya adalah sebesar 0,0533548 dengan nilai standar deviasi 0,385749. Rata-rata pada variabel return saham yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengidentifikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut bukan merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data return saham pada perusahaan yang diteliti selama periode pengamatan 2014 sampai dengan 2018. Kemudian variabel yang kedua yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total penjualan yaitu X1 mempunyai nilai terendah sebesar 15,20756 dan nilai maksimum 19,14366. Adapun nilai rata-rata pada variabel ukuran perusahaan yaitu 17,16540 dengan standar deviasi 0,968876.
Nilai rata-rata variabel ukuran perusahaan yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengidentifikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data ukuran perusahaan pada perusahaan yang diteliti selama periode pengamatan 2014 sampai dengan 2017. Dan variabel terakhir yaitu variabel profitabilitas atau X2. Variabel profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar 1,5 dan nilai maksimum sebesar 46,66. Adapun nilai rata-ratanya adalah sebesar 9,671867 dengan nilai standar deviasi 9,199134. Nilai rata-rata variabel profitabilitas yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengidentifikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut mempunyai representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data profitabilitas pada perusahaan yang diteliti selama periode pengamatan tahun 2014 sampai dengan 2018. Analisis regresi dapat teman-teman lihat pada tabel 12 terdapat hasil analisis regresi. Berdasarkan pada tabel tersebut dapat disimpulkan persamaannya sebagai berikut, yaitu Y sama dengan negatif 0,354275 ditambah dengan 0,020645 X1 tambah 0,005525 X2 tambah E. Pada tabel tersebut, nilai konstantanya adalah sebesar negatif 0,354275, merupakan nilai tetap yang berarti bahwa variabel return saham yang diamati selama periode penelitian apabila tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas maka nilainya sebesar 0,354275. Sedangkan koefisien regresi variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan log natural total penjualan diperoleh sebesar 0,020645 yang dapat diinterpretasikan setiap terjadi kenaikan 1% pada return saham yang diamati dapat dijelaskan oleh terjadinya kenaikan ukuran perusahaan sebesar 0,022742. Koefisien regresi variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA diperoleh sebesar 0,005525 yang dapat diinterpretasikan bahwa setiap terjadi kenaikan 1% pada return saham yang diamati dapat dijelaskan oleh terjadinya kenaikan profitabilitas perusahaan sebesar 0,005525 kali. Selanjutnya di sini ada uji hipotesis. Yang pertama itu uji T. Dapat teman-teman lihat pada tabel 13 hasil uji T. Berdasarkan hasil uji tersebut, pengaruh ukuran perusahaan terhadap return saham pada perusahaan itu yang pertama, nilai T hitung untuk variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan log natural total penjualan adalah sebesar 0,436361 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari nilai T tabel, yaitu 1,99346 dengan nilai profitabilitas yang diperoleh sebesar 0,6639 yang berarti lebih besar dari alfa 0,05 sehingga H0 diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index yang diamati selama periode tahun 2014 sampai dengan 2018. Adapun koefisien regresinya adalah positif yang berarti ketika terjadi peningkatan pada profitabilitas perusahaan maka return saham akan ikut meningkat. Yang kedua adalah uji F. Dapat teman-teman lihat pada tabel 14, di sini terdapat hasil pengujian simultan. Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas dapat disimpulkan diperoleh nilai F hitung yaitu sebesar 0,837779 dengan nilai profitabilitas 0,436844 atau lebih besar dari 0,05.
Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa ukuran perusahaan X1 dan profitabilitas X2 secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, yaitu Y, pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index yang diamati selama tahun 2014 sampai dengan 2018. Selanjutnya adalah uji koefisien determinasi. Dapat teman-teman lihat di sini terdapat tabel 15, yaitu hasil pengujian koefisien determinasi. Dapat disimpulkan dari tabel tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi yaitu sebesar 0,022742 atau sebesar 2,27%. Nilai ini berarti bahwa variabel return saham yang diamati dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas sebesar 2,27%, sedangkan sisanya sebesar 97,73% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang diamati dalam penelitian ini. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai materi analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.